Selamat pagi anak-anakku sekalian, terutama kalian anak-anak kelas 10, siswa baru SMA Negeri 1 Semanu. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang di kampus SMA Negeri 1 Semanu. Semoga kalian nanti bisa belajar dengan baik di SMA Negeri Semanu hingga sampai lulus nanti. Ya, di kesempatan pagi hari ini mungkin Bapak akan memperkenalkan diri dulu ya. Nama Bapak adalah Yosef Oktaringga Satiawan. Dalam SMA Negeri 1 Semanu mengajar pendidikan agama Kristen. Selain itu juga membantu Pak Taufik di kesiswaan SMA Negeri 1 Semanu. Ya, selanjutnya anak-anak, materi pada pagi hari ini yang akan Bapak bawakan adalah wawasan Wiyata Mandala. Itu wawasan Wiyata Mandala. Ya, wawasan Wiyata Mandala itu ada artinya anak-anak. Diambil dari 3 kata ya. Wawasan Wiyata Mandala. Wawasan itu artinya adalah cara mengajar, cara memandang, cara melihat, cara menanggapi indera kita terhadap sesuatu. Lalu Wiyata berarti pendidikan dan juga Mandala berarti lingkaran, bendera, gerakan ataupun juga lingkungan. Jadi bisa diartikan bahwasanya wawasan Wiyata Mandala adalah cara kita memahami sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Lalu ini ada hal-hal yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah sekolah memiliki misi pendidikan. Oleh karena itu sekolah tidak boleh digunakan tujuan-tujuan lain di luar bidang pendidikan. Lalu yang kedua, sekolah harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat, belajar. Yang ketiga, sekolah menerus menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, dan juga menghayati, dan juga menyampaikan. Menyampaikan apa? Nilai-nilai positif yang ada pada sekolah. Sekolah juga menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya karena misi pendidikannya itu. Nah, lalu bagaimana sih cara mewujudkan wawasan Wiyata Mandala dalam sekolah? Perlu kita ketahui ada beberapa komponen penting di dalam sekolah. Yang pertama ada kepala sekolah, guru, civitas akademika, murid, dan juga masyarakat. Yang dimana kelima komponen tersebut itu punya peran. Kita lihat satu-satu ya. Oke, yang pertama adalah peran Pak Kepala Sekolah. Ya, sebagai kepala sekolah, yang pertama dia berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Lalu yang kedua, kepala sekolah itu dihormati dan juga berwibawa. Artinya kepada siapapun yang berkepentingan sekolah dengan sekolah harus melalui kepala sekolah. Lalu yang ketiga, semua aparat sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri melainkan atas seizin kepala sekolah. Nah, ini jelas ya. Yang keempat, kepala sekolah melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komunitas sekolah. Jadi sekolah itu ketika melaksanakan sebuah program itu tidak serta-merta sendirian, tapi juga bersama dengan komite. Komite itu siapa? Komite itu adalah orang tua murid yang kita kumpulkan jadi satu dan biasanya membahas program-program yang telah disusun oleh sekolah. Lalu yang kelima adalah menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, dan nanti kalian juga akan terlibat di dalam OSIS. Lalu juga pemda sekolah, rumah, dan juga pihak keamanan sekolah. Lalu yang selanjutnya menentukan lingkungan sekolah, baik yang berbentuk sarana maupun peraturan. Di sekolah-sekolah kalian sebelumnya, setiap sekolah pasti ada tertibnya ya, ada aturannya. Maka dari itu nanti kalian harus taat terhadap tertib yang berlaku di SMA Negeri 1. Selanjutnya mengadakan rapat koordinasi yang bersifat insidentil intern antara guru, wali murid, maupun siswa. Dan yang terakhir, menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan sekolah seperti kelas, kesenian, dan juga itulah peran dari kepala sekolah. Selanjutnya kita lihat peran dari guru. Yang pertama adalah menjunjung tinggi martabat dan citanya, baik sikap dan tingkah lakunya. Nah, ini yang jadi peran utama guru ya. Lalu yang kedua, menjadi tauladan di masyarakat. Jadi anak-anak, peran guru itu tidak serta-merta hanya di sekolah saja, tapi juga harus dibawa ke dalam masyarakat.
Lalu yang ketiga, guru harus mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Yang terakhir, digugu dan ditiru, dipercaya oleh diri sendiri dan juga warga sekolah. Itulah dari peran guru. Lalu peran civitas akademika, yaitu keluarga sekolah yang lainnya ya, yaitu tata usaha. Yang pertama, tata usaha harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. Yang kedua, perangkat sekolah yang lain seperti pegawai, satpam, tukang kebun, piket, dan lain-lain harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai bidang tugas masing-masing. Lalu yang ketiga, semua warga sekolah menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan warga sekolah. Nah, inilah yang terjalin di dalam keluarga besar SMA Negeri 1 Semanu, dan sekarang kalian sudah masuk ke dalam keluarga besar SMA Negeri 1 Semanu. Ini yang perlu kalian ketahui sebagai murid anak-anak, yaitu peran dari murid. Apa sih peran dari murid? Yang pertama adalah jelas menaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. Sudah memandang apapun, kalian semuanya wajib menaati tata tertib yang berlaku di sekolah. Lalu yang kedua, hormat dan sopan kepada guru dan juga warga sekolah lain. Jadi kalian tuh hormatnya tidak hanya pada guru saja, tapi juga kepada semua warga besar SMA Negeri 1 Semanu. Lalu dan yang ketiga juga hormat dan juga sopan kepada siapa? Kepada teman. Yang ketiga, tugas kalian nih belajar dengan tekun. Lalu yang kelima, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Yang selanjutnya, menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun kalian berada. Nah, ini ketika kalian bermain ataupun ketika kalian ada di luar sekolah, bukan berarti kalian bisa bebas-bebas bebasnya, namun juga kalian harus ingat bahwa kalian itu membawa nama baik keluarga dan sekolah. Jadi segala hal yang kalian lakukan, tindakan kalian di dalam sekolah, itu harus kalian pikirkan matang-matang. Lalu yang selanjutnya adalah menjauhi narkoba. Ini jelas ya anak-anak, narkoba sangat berbahaya. Lalu yang selanjutnya, menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar. Nah, kebiasaan coret-coret, kebiasaan merusak meja, kursi dan lain sebagainya itu sudah mulai dihilangkan ya anak-anaknya. Kalian sudah bukan anak SMP lagi, secara kedewasaan juga kalian lebih dewasa lagi, dan harusnya itu terlihat dalam sikap kalian sehari-hari. Lalu selanjutnya apa? Menjaga keamanan sekolah. Ini bukan hanya tugas dari satpam ataupun penjaga malam sekolah saja, tapi kita semua. Jadi ketika ada apa-apa yang mengganggu keamanan sekolah, kalian tuh juga wajib untuk ikut serta menjaga keamanan sekolah. Lalu selanjutnya, melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah kepada OSIS ataupun guru atau wakil kepala sekolah atau guru BP, BK, ataupun langsung kepada kepala sekolah. Dan yang terakhir adalah memelihara lingkungan sekolah. Ya, bukan hanya tugas dari tukang sapu di sekolah ataupun pesuruh sekolah saja yang memelihara lingkungan sekolah, tapi kalian juga punya kewajiban untuk memelihara lingkungan di sekolah. Lalu ada juga peran dari masyarakat. Yang pertama, peran dari masyarakat adalah mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka pemajuan proses belajar mengajar atau PBM. Lalu yang kedua, memberi saran dalam pemajuan proses belajar dan mengajar. Jadi masyarakat juga bisa memberikan saran kepada sekolah terkait dengan pemajuan proses belajar dan mengajar. Lalu yang ketiga itu menjaga keamanan dan sekolah. Lalu yang keempat, pengadaan kerjasama dengan pihak sekolah melalui lembaga. Nah, anak-anak, 7K ini sering kalian dengar di dalam sekolah-sekolah. Mungkin di sekolah kalian sebelumnya, 7K apa sih itu 7K? Yaitu keamanan ataupun kenyamanan, ada juga kekeluargaan, kedisiplinan,
sebagai lembaga pendidik sekolah, maka dari itu sekolah nggak boleh ya untuk digunakan untuk yang pertama promosi atau juga yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan, itu nggak boleh di sekolahan. Lalu yang kedua, tempat penyebaran aliran sesat dan penyebaran ajaran agama yang bertentangan dengan undang-undang. Lalu yang ketiga, ada juga propaganda politik ataupun kampanye. Nah, kampanye nggak boleh ya anak-anak di sekolahan ya. Jadi ketika kalian tahu nanti di luar sana ada yang sekolah digunakan untuk kampanye ataupun politik ataupun penyebaran aliran sesat, nah itu kalian perlu tahu bahwa itu tidak boleh di sekolahan. Lalu untuk syuting film ataupun sinetron, ini bagi kalian yang suka film sama sinetron ya, perlu kalian ketahui ketika ada orang-orang film syuting film ataupun sinetron di tempatnya di sekolahan, itu mereka harus punya izin dari pemerintah daerah dulu ya. Lalu yang kelima, kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perselisihan sehingga suasana sekolah menjadi tidak kondusif. Apa sih mekanisme pelaksanaan Wiyata Mandala? Yang pertama ada tahap preventif, yaitu memelihara sekolah melalui rujukan. Nah, ini tahap preventif itu tahap yang awal ya, anak-anak yang awal, tahap yang ringan yang harusnya bisa kita laksanakan. Lalu yang kedua adalah menciptakan suasana harmonis antara warga sekolah. Yang ketiga, membentuk jaring pengawasan ataupun razia. Jadi nanti ketika di sekolah ada razia ataupun ada apa, itu adalah sebuah bentuk pelaksanaan Wiyata Mandala. Lalu yang menghilangkan perpeloncoan atmosfer. Jadi ketika mos zaman sekarang itu baru ada nanti nama kawasan yang kawasan fisik dan sebagainya itu nggak ada di dalam mos. Makanya sekarang sering kita sebut dengan MPLS. MPLS-nya sekarang itu kan sering dengan pemberian materi agar kalian lebih tahu tentang materi-materi dalam pengenalan sekolah. Lalu yang kelima, mengisi jam kosong dengan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, nanti ketika kalian sudah masuk di SMA 1 Semarang ini di semester di kelas 10, nanti kalian juga akan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang wajib. Lalu yang keenam, meningkatkan keamanan dan juga ketertiban saat berangkat dan juga usai sekolah. Nah, ini tahap yang lebih levelnya lebih tinggi lagi ya anak-anak ya, yaitu tahap represif. Yaitu ketika ada konflik, yang pertama mendamaikan pihak yang terlibat dalam perselisihan, yang kedua menetralisir isu negatif yang berkembang, lalu yang ketiga berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada tindakan kriminal di sekolah, yang keempat penyelesaian kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak luar sekolah, yang kelima mengadakan bimbingan dan penyuluhan, yang keenam memberikan sanksi sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Nah, itulah anak-anak materi dari Bapak tentang wawasan Wiyata Mandala, dan selanjutnya nanti akan ada tentang profil sekolah yang nanti akan saya sampaikan melalui video. Silahkan kalian tonton video sampai habis dan tetap semangat belajar, dan kita sama-sama berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar tatap muka, bisa ketemu dengan guru dan juga bisa ketemu dengan teman-teman kalian. Terima kasih, semangat terus dan tetap jaga kesehatan.